Ya, kita tahu bahwa di dalam hermeneutika ada yang disebut dengan pemaknaan simbol. Jadi pada saat kita mempelajari sebuah kata yang bermakna simbol, nah di situ kita harus punya teknik atau harus memakai metode hermeneutik untuk memahami simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab. Saya kasih contoh tentang satu simbol, yaitu merpati. Merpati di satu sisi digambarkan sebagai atau disimbolkan sebagai ketulusan. Tetapi merpati juga itu digambarkan sebagai kebodohan. Binatang yang sama memiliki simbol yang berbeda. Ya. Nah, ini saya analogikan simbol ini dengan pertanyaan tadi. Tuhan Yesus disebut sebagai singa Yehuda. Ya. Dalam konteks yang berbeda dengan penyebutan atau penyimbolan iblis dalam 1 Petrus tadi yang disebut sebagai singa yang mengaum-ngaum. Di dalam perlambangan ini ada pemaknaan singa yang berbeda. Pemaknaan singa sebagai kekuatan dan raja dari semua binatang itu mentipologikan Yesus Kristus sebagai raja. Tetapi untuk binatang yang sama, ketika kita melihat 1 Petrus, ternyata Petrus melambangkan, menyimbolkan iblis itu seperti singa. Tapi bukan singa seperti yang dimaknai untuk Yesus yang adalah singa Yehuda. Tetapi di sini singa dalam pengertian makhluk yang sangat menginginkan mangsanya pada saat ia mengalami kelaparan hebat. Singa ini dia sanggup membunuh apa saja, binatang apa saja, bahkan yang besarnya lebih 5 kali lipat lebih besar daripada tubuhnya, tapi bisa dibunuh oleh mereka, oleh singa ini. Nah, itulah satu keinginan, satu nafsu yang besar, satu passion negatif yang besar. Ketika singa mengalami kelaparan hebat, maka dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menelan mangsanya. Seperti itulah keadaan ketika iblis itu melihat orang-orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh. Ya. Jadi iblis itu bekerja keras itu justru di STT. Ya, di STT itu pekerjaan iblis luar biasa itu. Dia lembur pagi siang malam itu. Tapi kalau di diskotik, ya, di tempat-tempat perjudian, iblis enggak bekerjanya santai. Bahkan dia enggak bekerja pun orang sudah berdosa di situ. Ya, orang tidak perlu digoda iblis di tempat perjudian, sudah berbuat dosa sendiri dia. Tapi coba kalau di SDT, dia akan bekerja keras, merayu sampai malam. Terus dirayu, ini anak-anak STT tahan semua, enggak mau berbuat dosa. Tapi ternyata ya ada juga 1-2 orang yang akhirnya jatuh juga, ya kan? Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai meloncat, dia akan meloncat juga, gitu ya. Dia akan jatuh juga. Jadi iblis itu menunggu kesempatan kapan tupai itu salah berpijak. Ketika tupai salah berpijak, jatuh dia. Pada saat dia jatuh, dia masih sempat bernyanyi, "Jatuh bangun aku mengejarmu." Kalau ada hal-hal yang tidak tercatat di dalam Alkitab, itu bukan berarti hal-hal tersebut itu tidak pernah diberitahukan. Tetapi para penulis Alkitab menganggap bahwa pembaca Alkitab, pembaca naskah itu sudah mengetahui hal itu.
Karena sudah mengetahui, jadi tidak perlu lagi diberitahukan, tidak perlu lagi disampaikan, tidak perlu lagi dicatat di dalam naskah-naskah Alkitab itu. Ya. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada keberatan dan tidak ada komplain yang dilakukan oleh bapak-bapak leluhur Yahudi yang mengatakan, Tuhan, kenapa yang kau ajarkan hanya pengetahuan baik dan jahat? Tidak kau beritahukan kami bahwa ada satu pohon lagi. Tidak ada diberitahukan di situ. Seperti itu. Itu berarti bahwa mereka sebenarnya sudah tahu ada dua pohon. Dan sudah diajarkan memang ada dua pohon. Begitu. Sama seperti saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara Yesus itu ada 4. Ya. Simon, kemudian Yakobus, kemudian Yudas, dan yang berikutnya adalah Yoses. Ini adalah saudara laki-laki Yesus. Simon, Yakobus, Yudas, Yoses. Tapi ternyata bahwa Maria juga punya saudara-saudara perempuan. Tetapi ternyata saudara-saudara perempuan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi adik biologi secara budaya ada juga terdapat dalam masyarakat Yahudi, tapi tidak disebutkan namanya. Siapa saudara-saudara perempuan Tuhan Yesus? Namanya siapa? Ya mungkin saja Grisela, Ratna, Yana. Bisa saja. Tidak disebutkan. Tetapi apakah kalau tidak disebutkan bahwa ada nama saudara perempuan Yesus, lalu kemudian kita katakan bahwa Yesus tidak punya saudara perempuan? Tidak juga. Jadi itulah contohnya bahwa ada hal-hal yang di dalam Alkitab, walaupun tidak dicatatkan, itu bukan berarti tidak ada atau tidak diajarkan. Begitu kira-kira. Dan saya percaya banget kalau itu pun diajarkan ya. Cuman ya saya memang bukan spesialisasi perjanjian lama ya. Tapi coba saya dalami ya. Mungkin ada hal-hal yang tersirat yang mungkin terlewatkan untuk kita analisa, yang menunjukkan bahwa sebenarnya secara implisit Tuhan itu sudah mengajarkan hal-hal seperti itu untuk Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden.